Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mempersingkat waktu, perkenalkan nama saya Nurul Wedati Linaya. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris kelas 4A. Jadi adapun di sini saya ingin memaparkan materi yang berjudul Strategi dan Pengembangan Layanan Bimbingan dan Konseling Pribadi Sosial. Jadi adapun poin-poin yang akan saya jelaskan di sini adalah yang pertama, strategi dalam layanan dasar bimbingan konseling. Yang kedua, strategi dalam layanan responsif. Dan yang ketiga, strategi dalam dukungan sistem. Dan yang terakhir, strategi dalam perencanaan individual. Jadi strategi dalam layanan dasar bimbingan konseling. Yang pertama kita harus tahu apa itu strategi. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang merupakan gabungan dari kata stratos yang artinya militer dan ago yang artinya memimpin. Strategos juga bisa bermakna merencanakan ketika sebagai kata kerja. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, strategi memiliki beberapa pengertian, diantaranya yaitu yang pertama, ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang dan damai. Dan yang kedua, ilmu dan seni memimpin bala tentara untuk menghadapi musuh. Yang ketiga, rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Dan yang terakhir adalah tempat yang baik menurut siasat perang. Dari beberapa pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Jadi adapun strategi dalam layanan bimbingan konseling ini disebut dengan istilah strategi layanan bimbingan dan konseling. Berikut merupakan strategi yang dapat digunakan dalam beberapa layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok sendiri, dalam strategi ini konselor memberikan pelayanan bimbingan kepada peserta didik melalui kelompok-kelompok kecil sekitar 5-10 orang yang ditujukan untuk merespon kebutuhan dan minat para peserta didik. Bimbingan ini mendiskusikan tentang problem-problem yang bersifat umum dan tidak rahasia, misalnya cara-cara efektif belajar. Jadi kelebihan dari bimbingan kelompok ini sendiri yaitu di mana konseli atau peserta didik dapat bertukar pengalaman mungkin mengenai tentang cara belajar dan kelebihan yang kedua itu adalah mempererat komunikasi dan yang ketiga adalah memperkuat sosialisasi. Dan strategi yang kedua adalah pelayanan orientasi. Pelayanan orientasi ini merupakan strategi yang mendasar untuk membantu peserta didik dalam memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Pelayanan ini biasanya dilakukan pada awal program pelajaran baru. Jadi pelayanan orientasi ini biasa kita lihat ada pada penerimaan siswa baru, contohnya di sekolah-sekolah SMA, sekolah menengah atas, kayak MOS, masa orientasi siswa. Tujuannya ini adalah memperkenalkan bagaimana lingkungan sekolah dan bagaimana hak-hak dan kewajiban kita sebagai siswa ketika sudah berada di dalam lingkungan pendidikan tersebut, juga memperkenalkan tentang sistem-sistem yang ada di sekolah tersebut. Adapun strategi yang ketiga adalah pelayanan informasi. Dalam strategi ini, konselor memberikan informasi tentang berbagai hal yang dipandang bermanfaat bagi peserta didik, baik melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Jadi tujuannya itu adalah konselor memberikan informasi seputar pendidikan, pekerjaan, dan perkembangan pribadi sosial supaya bagaimana peserta didik itu mampu mengatur atau merencanakan kehidupan mereka, misalkan seperti pekerjaan yang cocok untuk pribadi dari konseli atau peserta didik tersebut. Strategi yang keempat adalah pengumpulan data.
Dalam menyelesaikan problematika peserta didik, diperlukan juga kegiatan mengumpulkan data atau informasi baik tentang pribadi peserta didik maupun lingkungannya. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Jadi pelayanan informasi ini adalah tujuannya untuk bagaimana mengenali pribadi atau bagaimana karakter seorang peserta didik. Tujuannya agar konselor bisa lebih mengoptimalkan bagaimana cara membimbing peserta didik tersebut. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah strategi dalam layanan responsif. Yaitu tujuannya, dimana tujuan strategi dalam layanan responsif ini untuk adapun tujuannya yaitu mencegah peserta didik dari keputusan yang salah. Nah, antara lain ada konseling individual dan kelompok. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah konseling individual dan kelompok. Melalui strategi ini, peserta didik dibantu untuk mengidentifikasi masalah, penyebab masalah, penemuan alternatif pemecah masalah, dan pengambilan keputusan secara tepat baik secara individu maupun melalui kelompok. Layanan individual itu sendiri adalah layanan perseorangan yang dimana ada konseli atau peserta didik dengan konselor yang melakukan pertemuan secara tatap muka untuk membahas sebuah masalah dan pengatasan masalah. Adapun konseling secara kelompok itu yang dimana konselor membuat sebuah kelompok peserta didik dan membina perilaku yang didasari dalam satu kelompok, mengungkapkan diri kepada sesama anggota dan konselor. Selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah konsultasi dengan berbagai pihak. Jadi tidak hanya untuk peserta didik saja, konselor juga bisa melayani konsultasi bagi guru, orang tua, ataupun lainnya dalam menghadapi problematika peserta didik. Jadi keuntungan dalam konsultasi dengan berbagai pihak ini, kita dapat bertukar informasi seputar bagaimana cara mengatasi konseli atau peserta didik, mungkin mendapatkan informasi dari guru atau orang tua dari peserta didik tersebut. Selanjutnya kita melangkah kepada penjelasan konseling sebaya. Jadi konseling sebaya ini adalah konseling yang dilakukan oleh peserta didik terhadap peserta didik lainnya. Konseling sebaya ini maksudnya adalah mempertemukan antara peserta didik dengan peserta didik yang lainnya untuk saling menjadi konselor satu sama lain. Misalkan yang bisa kita ambil contoh adalah saling curhat. Contoh kecilnya adalah saling curhat. Mungkin karena sebaya jadi bisa lebih terbuka seperti itu. Jadi konseling sebaya ini juga sangat efektif dalam konseling dan bimbingan untuk peserta didik. Selanjutnya adalah asesmen individual dan kelompok. Dalam strategi ini, konselor bersama peserta didik menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar peserta didik. Dengan kata lain, konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga peserta didik bisa memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Lanjut ke pertimbangan individual dan kelompok. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan peserta didik bersama konselor dapat menjadi pertimbangan perencanaan pribadi sosial, akademik, dan karirnya sebagai evaluasi untuk peserta didik tersebut. Setelah hasil pengukuran dan pertimbangan tentang dirinya, diharapkan peserta didik bisa mengambil keputusan berkaitan dengan kemana peserta didik tersebut akan melanjutkan langkahnya. Dan yang terakhir dalam strategi dalam layanan responsif ada pengembangan. Pengembangan sendiri adalah mengetahui potensinya di mana. Dalam strategi ini diharapkan peserta didik bisa mengembangkan dan memperdalam potensinya sehingga berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Selanjutnya adalah strategi dalam dukungan sistem. Adapun poinnya, pengembangan profesionalitas.
Pengembangan profesionalitas, konselor harus berusaha terus mengupdate pengetahuan dan keterampilannya. Pengupdatean ini dapat melalui in-service training, aktif dalam organisasi profesi, aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah, dan melanjutkan studi yang lebih tinggi. Poin selanjutnya adalah evaluasi lanjut dan tidak lanjut. Kegiatan-kegiatan sekolah bekerja sama dengan personil sekolah lainnya, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, dan melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan ahli pelayanan bimbingan dan konseling. Poin selanjutnya, pengembangan jejaring. Strategi ini bisa berupa berkonsultasi dengan guru-guru, menyelenggarakan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat sekitar, berpartisipasi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan sekolah, bekerja sama dengan personil sekolah lainnya, melakukan penelitian tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan bimbingan dan konseling, dan melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan ahli pelayanan bimbingan dan konseling. Poin terakhir dari strategi dalam dukungan sistem yaitu pengumpulan data. Jadi dalam menyelesaikan problematika peserta didik diperlukan juga kegiatan mengumpulkan data atau informasi baik tentang pribadi peserta didik maupun lingkungannya. Pengumpulan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen baik tes maupun non-tes seperti wawancara. Ya, selanjutnya ada strategi dalam perencanaan individual. Adapun poin-poinnya adalah yang pertama asesmen individual dan kelompok. Dan yang kedua pertimbangan individual dan kelompok. Ketiga penempatan dan penyaluran, dan yang terakhir adalah pengembangan. Yang akan saya jelaskan pertama adalah asesmen individual dan kelompok. Dalam strategi ini, konselor bersama peserta didik menganalisis dan menilai kemampuan, minat, keterampilan, dan prestasi belajar peserta didik. Dengan kata lain, konselor membantu peserta didik menganalisis kekuatan dan kelemahan dirinya, sehingga peserta didik bisa memiliki pemahaman, penerimaan, dan pengarahan dirinya secara positif dan konstruktif. Dan yang kedua, pertimbangan individual dan kelompok. Dari hasil pengukuran yang telah dilakukan peserta didik bersama konselor, dapat menjadi pertimbangan perencanaan pribadi, sosial, akademik, dan karirnya sebagai evaluasi untuk peserta didik tersebut. Dan yang ketiga, ada penempatan dan penyaluran. Setelah hasil pengukuran dan pertimbangan tentang dirinya, diharapkan peserta didik bisa mengambil keputusan berkaitan dengan kemana peserta didik tersebut akan melanjutkan langkahnya. Selanjutnya yang terakhir adalah pengembangan. Setelah peserta didik mengetahui potensinya di mana, dalam strategi ini diharapkan peserta didik bisa mengembangkan dan memperdalam potensinya sehingga berkembang sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Demikianlah materi yang bisa saya paparkan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.